Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Alwi pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Lengkap ya, alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak bertetangga. Ada yang sudah tahu apa itu akhlak? Akhlak itu menghormati. Ya, benar. Adab. Terus apa Adab. lagi? Adab. Ya, benar semua. Adab, sopan santun, menghormati itu adalah akhlak. Kalau tetangga, ada yang tahu nggak apa tetangga itu? Tetangga adalah seseorang yang berdekatan sama rumah. Ya, benar. Jadi yang dimaksud dengan akhlak bertetangga ini perbuatan yang baik, berperilaku yang baik dengan orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dalam batasan seseorang tersebut bisa dikatakan tetangga. Pendapat yang masyhur atau terkenal mengatakan bahwa batasan seseorang bisa disebut tetangga adalah 40 rumah dari semua arah. Maksudnya 40 rumah dari rumah kita ke depan, 40 rumah dari rumah kita ke samping, 40 rumah dari rumah kita ke belakang, itu bisa disebut tetangga. Dalam Islam juga sangat diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Coba Hasbi tolong bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril al jumbi was sahibi bil jambi wa anni sabili wa ma lakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Artinya, Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. oke, terima kasih Hasbi. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Shallallahu Alaihi, dalam sebuah hadis. Coba ibu minta yang bacakan Alwi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayfahu rawahul Bukhari Muslim. Artinya, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. oke. Jadi dari ayat yang sudah dibacakan oleh Hasbi dan hadis yang dibacakan oleh Alwi tadi, jelas ya bahwa kita nih anak-anak sebagai umat Islam sangat diperintahkan sekali untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi ini jangan diartikan bahwa kita harus berbuat baik hanya kepada tetangga saja, tapi kita harus berbuat baik pada siapapun tanpa membeda-bedakannya. Siap? Siap. Berakhlak baik, bersikap yang baik pada tetangga itu ada aturannya, ada caranya. Pertama, tidak menyakiti tetangga ya. Hal yang menyakiti, melukai itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Pada siapapun, bukan pada tetangga saja. Dalam Islam bukan menyakiti atau melukai, tetapi adanya memuliakan tetangga. Contohnya memuliakan tetangga itu datang pada saat tahlilan atau ketika tetangga mengadakan syukuran.
menjenguknya ketika dia sedang Sakit. sakit. Yang kedua, coba Hasbi bacakan apa itu? Saat bertemu hendaknya menampakkan wajah berseri-seri atau Ya. ceria. Tersenyum ya. Nah, tersenyum ini merupakan sebuah ibadah. Bahkan Rasul pun pernah bersabda, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya tersenyum kepada saudaramu dengan wajah berseri-seri atau tersenyum. Terus yang ketiga, coba Alwi bacakan apa itu? Menolong saat dalam kesulitan. Nah, ini pasti ya sangat dibutuhkan. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan adanya pertolongan, saling membutuhkan orang lain. Yang keempat, mengembalikan hak adami. Hak adami ini yaitu membayar hutang contohnya, atau mengembalikan barang tetangga yang pernah kita pinjam. Nah, kalau yang berhubungan dengan materi, barang, apalagi uang, itu sangat sensitif ya orang. Maka nih anak-anak, kalau misalnya kalian punya hutang pada tetangga, itu segera dilunasi. Pernah minjem barang tetangga, itu diingat-ingat kembali, mungkin lupa, segera dikembalikan. Agar hubungan baik kita dengan tetangga tetap terjaga. Yang kelima, coba Hasbi bacakan. Menutupi segala kekurangan atau aib pada tetangga. Nah, ini harus diperhatikan ya, setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan, kelemahannya masing-masing. Kita diperintahkan oleh agama untuk saling menutupi aib satu sama lain. Bahkan Allah akan menutupi aib kita nanti di hari kiamat kalau kita menutupi aib saudara kita atau tetangga kita. Yang keenam, coba Alwi bacakan. Menerima permohonan maaf. Ya, nah, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, kehilafan. Kalau misalnya nih ada tetangga yang pernah buat kalian kesel, jengkel, nah kalian sebaiknya memaafkan kesalahan tetangga tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita juga banyak kesalahan dan kehilafan. Yang selanjutnya, coba Hasbi bacakan. Menasihati dengan lemah lembut. Nah, ini perlu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu tetangga kalian misalnya sedang melenceng atau sedang berbuat maksiat, kewajiban kalian sebagai muslim, apalagi orang yang dekat ke rumahnya, ialah mengingatkan dengan cara lemah lembut agar seseorang tersebut mau kembali lagi pada jalan Allah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, coba Alwi bacakan. Saling berkunjung. Nah, saling berkunjung ini perlu kita lakukan untuk menjaga silaturahim kita dengan tetangga kita. Tapi kalau misalkan kita mau main ke rumah tetangga, jangan terlalu sering mainnya agar tetangga tidak merasa direpoti dengan kehadiran kita. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu ada tugas evaluasi untuk kalian. Ibu ada 2 gambar. Mohon kalian untuk menyampaikan pendapat terkait gambar ini. Oke, silakan. Silahkan mengerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Waktunya sudah selesai ya. Ya. Oke. Coba dari Alwi dulu deh. Sampaikan pendapatnya mengenai gambar yang Ibu kasih tadi. Ayo Alwi maju ke depan. Nah. Tunjukin gambarnya, Hasbi. Nah, apa itu gambar apa itu? Ini perilaku tetangga yang tidak baik, yang Ya, saling tidak menghargai. menghormati tetangga ya. Sebagai umat muslim, nah harus menjauhi hal-hal tersebut. Ya. Nah, selain kita hablum minallahnya yang harus bagus, kita juga hablum minan nasnya juga harus bagus. Iya, benar. Terus apa dampak yang ditimbulkan dari tidak berbuat baik kepada tetangga? Nah, yang pertama adalah terjadinya perselisihan antar tetangga. Tidak ada toleransi antar tetangga. Benar. Terus Kebutuhan manusia tidak tercukupi karena manusia adalah makhluk sosial yang saling benar. membutuhkan. Sudah? Dah. Ya, benar Alwi. Tepuk tangan dong buat Alwi. Terima kasih Alwi. Oke, selanjutnya dari Hasbi. Oke, Hasbi akan menjelaskan tentang apa ini? Tentang akhlak. Berakhlak baik kepada tetangga ya. Oke, apa pendapat Hasbi mengenai gambar ini? Menurut saya, kita sebagai seorang muslim harus berakhlak baik pada tetangga. Iya, benar. Menjaga silaturahmi kepada tetangga, apalagi tetangga dekat, karena suatu saat kita juga akan butuh atau
saling membutuhkan bantuan pada tetangga. Ya, terus. Sekarang hikmah yang dapat diambil mengenai gambar ini. Kalau menurut Hasbi apa? Seperti gambar itu. Menjaga persaudaraan, Iya, benar. menjauhkan diri dari perpecahan atau permusuhan Ya, sebagai bentuk keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. ya benar sekali. Terima kasih Hasbi. Silahkan duduk. Tepuk tangan dong. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kalau begitu, Ibu ada tugas untuk kalian. Coba buka LKS-nya halaman 50. Di situ ada tugas esai. Tolong dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Kerjakan ya, siap? Bu akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.